Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu baik-baik aja ya. Nah teman-teman, pasti kalian lihat dong sekarang suasana baru di video aku ini. Untuk kalian yang follow IG aku pasti udah tahu ya, kemarin aku sempat upload juga ke story Instagram aku kalau aku lagi beresin satu ruangan di rumahku yang aku mau jadiin studio mini gitu ya, buat aku rekam video. Jadi cuma spot kecil kayak gini aja sih teman-teman. Nah ini aku udah setelah aku nabung beberapa bulan, alhamdulillah semuanya udah lengkap, dari mulai raknya, pajangannya, lampu-lampunya, sekarang udah ada semua, udah aku bisa bikin dan jadi. Aku harap kalian suka, aku harap suasana yang baru ini bikin kita semakin dekat, bikin aku juga semakin relax gitu ya, ceritain kisah-kisah yang seru-seru ke kalian. Makasih banyak ya buat kalian semua yang selalu support aku, kalian luar biasa banget deh teman-teman. Seperti biasa nonton terus video-video aku setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Oke guys, hari ini aku mau bahas satu kasus yang luar biasa twisted dan pastinya menjijikan banget. Dan aku yakin kalian bakal setuju sama aku setelah nanti kalian dengar keseluruhan ceritanya. Mungkin juga banyak dari kalian udah pernah dengar tentang kasusnya ini, karena memang kasusnya terkenal banget nih teman-teman. Gak heran ya, kasusnya itu berhubungan dengan hubungan cinta sedara. Yang pastinya berakhir dengan kematian tragis teman-teman. Nah kira-kira gimana sih ceritanya sampai bisa terjalin hubungan yang kayak gini? Langsung aja yuk kita bahas. Kisahnya dimulai pada tahun 1995. Tahun itu ada seorang gadis berumur 15 tahun yang bernama Elisa bertemu dan jatuh cinta dengan seorang pria berumur 20 tahun yang bernama Steven Pledel. Mereka kenal pertama kali lewat online, tinggal di kota yang berbeda juga. Saat itu Elisa tinggal di San Antonio, Texas, sedangkan Steven tinggal di New York. Setelah berhubungan lewat online selama beberapa waktu, akhirnya mereka mutusin untuk ketemu secara langsung. Nah, karena Steven yang lebih tua, akhirnya dia yang terbang ke Texas dan menemui Elisa. Setelah pertemuan mereka ini, mereka jadi semakin deket, pacaran, hubungan mereka juga semakin serius. Tapi orang tua Elisa tuh emang gak setuju dengan hubungan anaknya sama si Steven, karena kan Elisa saat itu masih di bawah umur teman-teman, masih 15 tahun. Sedangkan Steven ini udah 20 tahun, jadi bedanya 5 tahun, dan Steven udah kayak pria dewasa gitu ya. Jadi mereka takut lah anaknya kenapa-napa. Mereka bilang sama Elisa, aduh jangan deh, mendingan jangan berhubungan lagi sama dia segala macam. Tapi namanya remaja kali ya. Elisa walaupun gak dapet restu dari orang tuanya, dia gak berhenti, dia tetap ngelanjutin hubungannya dengan Steven. Bahkan di umur 16 tahun Elisa hamil anaknya Steven. Di umur 17 tahun dia melahirkan, dan anak pertama mereka perempuan diberi nama Denise. Tapi semenjak Denise lahir, sikapnya Steven tuh jadi berubah drastis. Dari yang tadinya lembut, baik, segala macam, dia jadi pemarah, kayak mulai keluar gitu ya aslinya. Menurut Elisa, Steven jadi suka marah-marah, tapi bukan cuma lewat omongan aja. Dia ngelempar barang-barang yang ada di rumah, dia nonjok pintu sampai rusak, nonjok tembok, nonjok kaca sampai pecah. Dan yang lebih parah lagi, menurut Elisa, saat itu Steven mulai menganiaya anaknya sendiri, Denise, yang masih bayi itu loh teman-teman. Contohnya ya, Steven itu bakal cubit anaknya yang masih bayi itu sampai nangis karena kencang banget gitu ya, sampai biru. Pas dia nangis baru Steven berhenti. Bahkan Steven juga pernah masukin Denise ke dalam kulkas sampai Denise nangis kejer gitu ya, dia hampir kehabisan oksigen, baru tuh dikeluarin sama Steven. Parah kan, tega banget gitu, sama anak sendiri, sama orang lain aja nggak tega, apalagi sama darah daging sendiri kan. Tapi dia tega banget ngelakuin hal ini. Dan mirisnya ya teman-teman, itu cuma diantaranya aja, masih banyak lagi hal-hal yang menyakiti Denise yang Steven lakukan. Dan saat itu Denise baru berumur 7-8 bulanan gitu loh teman-teman, masih bayi banget. Melihat semua hal ini, Elisa sebagai ibu muda yang saat itu baru 17 tahun, pastinya dia bingung gitu ya harus gimana. Tapi di sisi lain sebagai ibu, dia juga pastinya nggak mau ngelihat anaknya menderita, ngelihat anaknya disakitin terus kayak gitu. Akhirnya dia mengambil satu keputusan
yang benar-benar pasti sulit banget lah buat semua ibu. Elisa memutuskan untuk memberikan Denise kepada orang lain untuk diadopsi. Berharap Denise bisa lebih aman, lebih bahagia, dan pastinya punya kehidupan yang lebih baik. Karena saat itu pun menurut Elisa, dia dan Steven gak punya cukup uang untuk membiayai kebutuhannya Denise gitu. Denise akhirnya diadopsi oleh pasangan suami istri asal Dover, New York yang bernama Anthony dan Kelly Fusco. Anthony bekerja sebagai seorang sipir penjara, dan walaupun kehidupan mereka ini bukanlah pasangan suami istri yang kayak bergelimang harta banget gitu teman-teman, tapi mereka dikenal sebagai pasangan yang sangat dermawan, baik hati. Mereka sudah punya satu anak kandung juga saat itu teman-teman, dan pada saat mereka mengadopsi Denise, mereka merubah nama Denise menjadi Katie Fusco. Mereka memperlakukan Katie dengan sangat baik, dianggap seperti anak kandung sendiri, dikasih pendidikan yang baik, dikasih semua yang dibutuhkan. Pokoknya Katie berhasil lah ya tumbuh besar di dalam keluarga yang stabil sesuai dengan harapannya Elisa. Saat remaja, jiwa seninya Katie itu benar-benar kelihatan banget. Dia kreatif, makanya orang tua sambungnya yaitu Anthony dan Kelly, mereka sudah mempersiapkan untuk kuliahnya Katie di bidang seni. Tapi sayangnya setelah lulus SMA, Katie mengambil satu keputusan yang berbeda dari keinginan orang tua sambungnya itu. Dia mengambil satu keputusan besar yang akan merubah seluruh hidupnya teman-teman. Rasa penasarannya Katie mulai muncul. Dia pengen tahu gimana sih orang tua kandungnya, tinggal di mana mereka, kenapa dia sampai diadopsi sama orang lain segala macam. Akhirnya dia cari-cari lewat internet, dan pada Agustus 2015, saat itu Katie umur 18 tahun, dia berhasil nemuin di mana keberadaan orang tuanya, nomor telepon orang tuanya berapa, dihubungin lah langsung sama Katie. Jadi ternyata setelah Katie diadopsi, Elisa dan Steven itu tetap menjadi pasangan suami istri teman-teman. Bahkan mereka tuh setelah sekitar 8-9 tahun Katie diadopsi, mereka punya anak lagi, 2 anak perempuan. Elisa bilang dia merasa pada saat melahirkan Katie memang dia dan Steven tuh masih umur yang sangat muda banget, ngerasa belum siap gitu ya untuk punya anak. Tapi setelah beberapa tahun kemudian itu dia merasa sudah siap, Steven juga merasa sudah siap, mereka ngerasa udah dewasa. Jadi ya mereka punya anak lagi. Tapi ternyata setelah mereka punya anak untuk yang kedua kalinya ini, sikapnya Steven masih nggak berubah juga teman-teman. Dia tetap temperamen kayak sebelumnya. Dan setelah anaknya lahir, ya seperti sebelumnya juga, seperti tadi kasusnya dengan Katie atau yang aslinya namanya Denise itu, Steven jadi suka marah-marah, temperamennya keluar, di rumah dia suka banting-banting barang segala macem. Pokoknya semua yang tadi aku sebutin itu dilakuin lagi sama Steven. Ini diperparah karena selama 9 tahun itu Steven gak punya pekerjaan. Jadi memang yang bekerja itu adalah Elisa. Dia semua yang menafkahi Steven dan juga kedua anak mereka. Steven ya udah cuma di rumah aja santai-santai kayak gitu. Pas nemuin orang tua kandungnya, awalnya Katie dengan Steven dan Elisa cuma berhubungan lewat online aja. Mereka sering chat-chatan segala macam. Tapi lama-kelamaan akhirnya Elisa mutusin untuk bertemu dengan mereka secara langsung. Elisa dan Steven saat itu tinggal di Richmond, West Virginia. Katie langsung samperin ke sana untuk ketemu dengan mereka. Dan setelah ketemu itu, Katie malahan langsung berubah pikiran dan dia pengen tinggal satu rumah bersama Elisa dan Steven. Dia ngomong ke orang tua sambungnya, dan sebenarnya orang tua sambungnya yaitu Kelly dan Anthony, mereka tuh nggak setuju dengan kemauannya si Katie ini gitu. Mereka bilang kenapa sih? Tapi karena itu memang udah kemauannya Katie, dia juga udah pengen banget gitu ya. Akhirnya ya orang tua sambungnya cuma bisa support aja. Katie pun pindahlah ke rumahnya Elisa dan Steven dan tinggal di sana bersama mereka. Saat itu ada 5 orang yang tinggal di rumah tersebut. Elisa, Steven, Katie, dan 2 adik perempuan Katie, yang satu umur 11 tahun, yang satu 6 tahun. Saat Katie pindah ke rumah orang tua kandungnya itu pun sebenarnya rumah tangga Elisa dan Steven memang bukan lagi baik-baik aja. Udah di ujung tanduk nih teman-teman. Walaupun mereka
tinggal satu rumah, satu atap, tapi mereka udah pisah ranjang. Bahkan Elisa tuh udah berpikir mau bercerai sama Steven. Saat itu kan Elisa memang bekerja setiap hari, jadi jarang di rumah. Nah, yang sering di rumah itu adalah Katie dan ayahnya Steven, karena Steven ini kan pengangguran ya teman-teman. Dan parahnya sikap Steven setelah ada Katie di rumah mereka itu berubah drastis. Dari yang tadinya dia cuek banget sama penampilan, nggak mikirin rambutnya kayak apa, nggak mikirin bajunya kayak apa, tapi dia tuh jadi yang bener-bener merhatiin penampilan banget. Dia beli jeans yang skinny gitu ya, yang ketat gitu teman-teman, kaos juga yang rada ketat, yang keren, rambutnya dirapihin, jenggotnya dirapihin. Dia kayak pengen tampak lebih muda lah. Elisa udah mulai perhatiin banget nih sifat suaminya yang berubah kayak beginilah. Kenapa nih kok tiba-tiba jadi ngerubah penampilan gitu, tiba-tiba jadi pengen kayak ganteng, pengen lebih muda, pengen rapi. Biasanya cuek-cuek aja, pakai celana pendek, pakai kaos yang belel aja gitu kan. Di rumah pun Steven nih bakal rapi banget teman-teman, kan aneh ya. Terus sekitar 2 bulan setelah Katie pindah ke rumah mereka, Steven ini mulai tidur di dalam kamarnya Katie. Walaupun dia tidurnya tuh di lantai kamar, bukan di kasur barengan sama Katie, tapi itu tetap aja aneh kan ya. Akhirnya si Elisa nih pas ngelihat suaminya begini, dia ngomong, kamu ngapain sih tinggal di dalam kamarnya, maksudnya tidur di dalam kamarnya Katie? Kita kan punya kamar, kamu kan punya kamar, ngapain tidur di situ? Tapi Steven bilang, udah gak usah ikut campur, ini urusan aku, terserah aku mau gimana aja. Saat itu Elisa mundur, dia diem aja, terus dia kayak ya udahlah ya, biarin mungkin sekali ini doang. Tapi besoknya dia mergokin lagi Steven tinggal di kamarnya si Katie. Besoknya kayak gitu lagi. Loh, ini makin gak bisa dibiarin kan menurut Elisa. Akhirnya dia ngomong lagi sama suaminya, Steven, kayaknya nggak pantas banget deh setiap malam kamu tidur di dalam kamar Katie. Kamu jangan pernah ngelakuin hal itu lagi. Kamu tidur di kamar kamu sendiri atau enggak aku ngelaporin kamu ke polisi. Saat itu lagi-lagi Steven nggak terima dibilangin kayak gini sama Elisa. Dia bilang, kamu jangan ikut campur kalau kamu nggak mau celaka katanya. Habis cekcok begini, Steven dan Katie langsung keluar rumah. Terus mereka balik lagi setelah beberapa jam. Saat itu juga Elisa ngerasa harus ceritain ke Katie kenapa awalnya dia membiarkan Katie diadopsi sama orang tua lain. Si Elisa bilang ya sama anaknya, sama Katie, kamu tahu gak sih kenapa ibu dulu membiarkan kamu untuk diadopsi? Karena kamu waktu bayi itu dianiaya sama ayah kamu diginiin segala macem. Pokoknya diceritain ya semua-muanya sama Elisa. Tapi yang bikin heran ya, Katie setelah mendengar ibunya ngomong kayak gini, dia sama sekali nggak ngerasa khawatir, dia nggak takut sama ayahnya, dia malahan semakin dekat dengan ayahnya Steven. Bulan November 2016, Elisa merasa dia udah cukup banget bersabar, dia udah gak sanggup lagi menghadapi kelakuan suaminya, dan dia juga udah ngerasa suaminya ini kayaknya bakal ngebahayain anak-anak perempuannya. Saat itu juga Elisa menggugat cerai Steven dan dia mau pergi dari sana membawa anak-anaknya. Saat aku bilang anak-anaknya, maksudnya Elisa tuh memang ketiga anaknya ya teman-teman, Katie dan 2 adiknya. Tapi Katie tuh nggak mau diajak sama Elisa pergi dari sana. Katie bilang, aku udah dewasa, udah bisa mutusin sendiri dan aku mau stay, aku mau tinggal di sini sama ayah. Elisa sudah coba bujuk Katie juga untuk mau pergi dari sana tapi nggak berhasil. Akhirnya Elisa memutuskan untuk tetap pergi dari sana dengan kedua adiknya Katie aja. Saat itu Elisa emang sama sekali nggak punya pikiran macam-macam ya tentang hubungan antara suaminya dan anak perempuannya itu Katie. Tapi sekitar 6 bulan kemudian Elisa menemukan satu hal yang luar biasa menjijikkan teman-teman. Jadi nggak sengaja Elisa membaca salah satu jurnal milik anak perempuannya yang berumur 11 tahun. Dan di dalam jurnal itu anaknya nulis hal yang luar biasa parah banget sih tentang Katie dan ayahnya. Pertama, anaknya nulis, Katie hamil, ayah merasa mereka pasangan, ayah suruh kami panggil Katie ibu, bukan kakak. Terus anaknya nulis lagi, ayah adalah Satan, dia akan masuk neraka, tapi bukan dia yang disiksa di sana, melainkan dialah yang menyiksa orang-orang. Dia juga nulis,
Tunggu, kalau ayah Satan dan Katie manusia, berarti bayi mereka nanti setengah iblis. Wah, kaget luar biasa dong pastinya Elisa ngebaca jurnal anaknya ini. Dia langsung teriak histeris, dia langsung nangis. Elisa bilang dia kayak pengen muntah gitu ya. Jadi ternyata selama mereka tinggal bareng di satu rumah itu, Katie dan ayahnya melakukan hubungan seksual di belakang ibunya. Gila, parah banget nggak tuh? Elisa pun langsung hubungin Steven. Dia ngomong tentang hal ini secara terang-terangan. Dan kalian tahu nggak sih jawabannya Steven apa? Dia bilang, oh aku pikir kamu tahu, kami kan emang saling mencintai. What? Bisa-bisanya dia ngomong kayak gitu? Itu kan hubungan dia sama anaknya sendiri ya teman-teman. Gak ada rasa bersalahnya sama sekali. Wah, benar-benar Satan banget sih emang. Dan Elisa jawab, kok kamu bisa tega-teganya sakit jiwa kamu? Dia cuma anak-anak. Anaknya sendiri juga, woi. Aduh, parah ya. Elisa pun bertindak, dia nggak mau tinggal diam. Dia datang ke kantor polisi, dia laporin tentang hubungan sedarahnya Katie dan Steven ini. Dan polisi juga sempat samperin Steven dan Katie, tanya-tanya sama mereka. Tapi sayangnya polisi tidak melakukan penangkapan. Jadi mereka berdua itu masih tetap tinggal di rumah yang sama seperti sebelumnya. Dan by the way, tentang tulisan di jurnal anak Elisa yang tadi dia bilang kalau Katie itu hamil, itu benar teman-teman. Katie hamil anaknya Steven. Malah 2 bulan kemudian, tepatnya di bulan Juli 2017, Katie dan Steven memutuskan untuk membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih lanjut, yaitu pernikahan. Mereka menikah di daerah Maryland dan sebenarnya di sana hubungan pernikahan saudara itu nggak diperbolehin. Makanya Katie dan Steven itu berbohong di formulir permohonan pernikahan mereka. Mereka nggak nulis kalau mereka itu adalah ayah dan anak. Jadi biar tetap bisa menikah. Dan yang bikin aku makin geleng-geleng kepala gitu ya teman-teman. Karena pernikahan mereka ini dihadiri oleh orang tua sambungnya Katie dan juga ibunya Steven. Mereka hadir di sana, foto-foto, bahkan di fotonya itu mereka terlihatan bahagia aja, kayak hadir di pernikahan biasa gitu teman-teman, senyum segala macam. Padahal itu benar-benar hal yang luar biasa parah gitu kan. Kok bisa-bisanya ya? Miris banget sih menurut aku ya teman-teman. Tapi orang tua sambung Katie yaitu Kelly dan Anthony, mereka bilang mereka cuma bisa mensupport keputusan anaknya karena Katie saat itu kan memang sudah berumur dewasa gitu ya, udah 18 tahun. Dia sudah berhak memutuskan apa yang dia pengen sendiri. Tapi tetap aja menurut aku ini parah sih. Nggak bisa, apapun alasannya nggak bisa dibiarin gitu ya. Saat nikah itu kan Katie sedang hamil besar ya teman-teman. Nah 2 bulan setelah menikah, tepatnya di tanggal 1 September 2017, Katie melahirkan anak pertamanya dari ayahnya sendiri. Wah, gila parah banget. Itu berarti anaknya bisa dianggap sebagai adiknya sendiri atau gimana tuh teman-teman kalau kayak gitu? Anaknya ini laki-laki, diberi nama Bennett, dan setelah Bennett lahir, mereka pindah ke daerah Carolina Utara. Setelah 4 bulan mereka menikah, tepatnya di Januari 2018, Katie dan Steven ditangkap sama polisi karena ternyata pemalsuan yang mereka lakukan pada saat menikah itu ketahuan, dilakuin tes DNA dan ternyata benar, terbukti kalau mereka itu adalah ayah dan anak gitu ya. Dan pernikahan saudara di sana nggak boleh ya teman-teman. Jadi memang ilegal. Mereka berdua dibalikin lagi ke Virginia, ditangani oleh kepolisian sana. Mereka didakwa atas perzinahan dan pernikahan saudara. Nauzubillah min dzalik. Parah banget. Tapi mereka berdua berhasil membayar uang jaminan dan bebas dari penjara. Setelah mereka bebas ini, pengadilan memutuskan untuk melarang mereka mempunyai hubungan apapun lagi. Entah lewat telepon, lewat email, apalagi ketemu secara langsung. Nggak boleh sama sekali. Pokoknya mereka nih udah nggak boleh ada hubungan apa-apa sama sekali. Tapi memang nggak ada nih larangannya Steven untuk bisa ketemu dengan anaknya yang sekaligus cucunya. Pokoknya anaknya Katie tadi yang bernama Bennett tuh teman-teman, Steven masih tetap boleh melihat dia. Setelah bebas, Katie kembali tinggal bersama orang tua sambungnya, sedangkan untuk Bennett, hak asuhnya diberikan kepada ibunya Steven yang bernama Grace. Tapi ini sebenarnya aneh juga ya teman-teman, karena Grace ini sudah berumur 70 tahunan, udah tua banget. Jadi kayaknya untuk mengurus anak bayi itu udah kesulitan pastinya. Elisa pun bingung dengan keputusan pengadilan ini. Dia berpikir kenapa pengadilan nggak memberikan hak asuh Bennett ke anggota keluarga terdekat yang lebih layak. Apalagi ibu Steven
Steven ini kan tinggalnya di Carolina Utara, sedangkan Steven setelah bebas dari penjara, dia kembali tinggal di rumah yang dulu dia tempati bersama Katie juga gitu ya, yang adanya di Carolina Utara. Jadi mereka ada di satu daerah nih teman-teman. Dengan sifat Steven yang temperamen dan riwayat dia yang dulu sering menganiaya anaknya sendiri, jadi kayaknya bahaya banget deh kalau misalkan dia tuh deketan sama si Bennett ini kan. Dan kekhawatiran yang buruk ini beneran terjadi guys. Pada April 2018, Katie udah mantep mau meninggalkan Steven. Dia mau mengakhiri hubungan mereka. Katie mungkin udah dikasih pengertian ya sama orang tua sambungnya, kamu masih muda, kamu masih punya perjalanan yang panjang ke depannya. Mendingan kamu urusin masa depan kamu putusin hubungan kamu dengan Steven gitu loh. Nah akhirnya apa yang dilakukan oleh Katie? Dia melanggar peraturan yang tadi diberikan oleh pengadilan. Dia menelpon Steven dan dia bilang apa yang dia mau ini ke Steven, aku udah gak bisa ngejalanin hubungan kita lagi, aku mau pisah, aku mau kita udah selesai lah pokoknya. Dan pastinya dengan sifatnya Steven yang temperamen itu, dia gak menerima kabar ini dengan baik teman-teman. Steven langsung marah besar. Saking marahnya dia merencanakan satu hal yang luar biasa mengerikan. Di tanggal 11 April 2018, Steven mengendarai mobil van warna biru miliknya dan dia datang ke rumah ibunya yang masih ada di area Carolina Utara juga. Sampai di sana Steven bohong sama ibunya. Dia bilang, "Ibu, aku pinjam dulu ya Bennett sebentar. Aku mau ke New York samperin Katie karena Katie katanya mau ketemu sama Bennett ini. Nanti kalau udah selesai aku langsung balikin lagi Bennett ke sini." Ibunya mau nggak mau ya harus ngizinin. Kalaupun dia nggak mau kasih, apa yang bisa dia lakuin? Dia adalah wanita tua berumur 72 tahun saat itu. Steven masih bugar, seorang pria bugar umurnya 45 tahun saat itu. Jadi kayaknya ya nggak mungkin banget dia ngelawan ya ibunya. Akhirnya udah dikasih aja tuh Bennett ke Steven. Tapi pastinya seperti yang mungkin kalian udah bisa tebak nih teman-teman, Steven sama sekali nggak berniat untuk membawa Bennett menemui Katie, tapi dia malah bawa Bennett ke rumahnya sendiri yang ada di Carolina Utara itu. Sampai di sana dia langsung mencekik anaknya yang baru berumur 7 bulan itu sampai meninggal. Selesai melakukan hal bejat itu, Steven langsung tinggalin jasad anaknya di dalam lemari. Steven masuk lagi ke mobilnya, dia berkendara ke New York. Dia berniat untuk mendatangi rumah orang tua sambung Katie. Selasa 12 April, Steven sampai di sana. Dia mengamati dulu tuh dari jauh rumah orang tuanya Katie ini. Steven parkir mobil van miliknya nggak jauh dari rumah orang tua sambung Katie. Dia tunggu di sana. Ternyata Steven ini sudah hafal sama rutinitas keluarga sambung Katie. Jadi mungkin waktu dia masih deket sama Katie, Katie sering cerita gitu ya. Nah, Steven tahu kalau hari itu adalah jadwalnya keluarga Fusco ini untuk menemui nenek mereka yang ada di kota lain. Dan akhirnya ditunggu-tunggu oleh Steven terjadi juga teman-teman. Pagi hari di tanggal 12 April itu akhirnya Katie dan ayah sambungnya Anthony keluar rumah. Mereka berdua berkendara di dalam satu mobil yang sama. Steven langsung ikutin mobil mereka dari belakang dan aksinya Steven ini terekam oleh CCTV teman-teman. Steven terus ikutin mobilnya menunggu waktu yang tepat untuk menyerang dan akhirnya setelah mobil tersebut berhenti, Steven langsung samperin dan dia udah bawa senjata nih sebelumnya teman-teman. Tanpa peringatan apa-apa dia langsung mulai menembaki Katie dan ayah sambungnya Anthony sampai mereka meninggal di tempat. Saksi yang ada di sana dan melihat kejadian ini langsung telepon 911. Petugas polisi dan para medis pastinya langsung cepat-cepat datang ke sana, tapi sayangnya pada saat mereka sampai Steven itu ya udah kabur. Setelah melakukan pembunuhan pada Katie dan Anthony Fusco, Steven langsung telepon ibunya dan ceritain semuanya dari mulai apa yang dilakukan kepada Bennett sampai apa yang dilakukan kepada Katie dan Anthony. Ibu Steven pun langsung telepon 911 dan melaporkan tentang hal ini, sekaligus dia minta tolong sama polisi untuk ngecek cucunya gitu ya, Bennett, apa benar yang dibilang oleh Steven, tolong dicek dong pak, segala macam. Polisi datang ke rumah Steven yang ada di Carolina Utara itu dan bener aja sampai di dalam, mereka buka lemari dan mereka menemukan jasad kecil Bennett. Kepolisian pun langsung melakukan pencarian untuk Steven dan gak butuh waktu lama mereka berhasil menemukan Steven. Jadi sekitar 8 km dari tempat kejadian mereka menemukan van biru milik Steven dan di dalamnya juga ada Stevennya teman-teman. Tapi sayangnya saat itu Steven sudah dalam keadaan meninggal. Dia bunuh diri dengan cara menembak kepalanya sendiri. Pengecut.
terkejut. Beneran kasus yang menyakitkan banget ya teman-teman. 3 nyawa jadi korban, bahkan salah satunya adalah seorang bayi yang gak tahu apa-apa. Semua ini gara-gara satu pria yang gak bisa nahan nafsunya kepada anaknya sendiri. Steven yang saat itu sudah separuh baya, udah dewasa, dia harusnya udah tahu mana yang benar mana yang salah, dan dia harusnya gak memanfaatkan cinta anaknya kepada dia untuk hal sebejat ini ya teman-teman. Dan menurut aku memang korbannya Steven bukan cuma Katie aja nih, Elisa juga korbannya Steven. Karena pada saat ketemu dengan Steven kan Elisa baru berumur 15 tahun, masih di bawah umur, sedangkan Steven udah 20 tahun, udah dewasa. Tapi pas aku searching tentang kasus ini ya teman-teman, ternyata ada yang namanya ketertarikan seksual genetik. Jadi ini tuh di saat keluarga sedarah yang dekat, tapi baru pertama kali ketemu pada saat mereka sudah dewasa. Nah, pas ketemu pertama kali itu mereka punya ketertarikan secara seksual. Kok bisa? Aku juga nggak tahu. Aku nggak cari tahu secara detail lagi. Udah terlalu mual kayaknya. Emang bener-bener menjijikan banget ya. Oh iya, setelah kejadian ini Elisa bilang dia memang sedih banget harus kehilangan anaknya. Tapi di sisi lain dia juga senang dan tenang karena dia nggak harus ketakutan lagi sama Steven. Dan nggak ngebayangin sih ya teman-teman, kalau Bennett itu masih hidup sampai dewasa, apa yang bakal dia rasain, rasa malunya, rasa hancurnya karena tahu ibunya adalah kakaknya, ayahnya adalah kakeknya. Aduh, bingung banget pasti dia ya. Oke teman-teman, itu dia kisah kita kali ini. Aku yakin kalian setuju sama aku kalau ini adalah kasus yang luar biasa. Banget ya teman-teman. Jangan lupa komen apa pendapat kalian. Pokoknya aku pengen banget denger ya teman-teman. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe channel ini, dan share juga sebanyak-banyaknya biar makin banyak yang nonton, biar aku makin semangat bikin videonya. Untuk kalian yang udah subscribe, makasih. Untuk kalian yang selalu support, makasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye-bye.